Gugusan kepulauan yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia hanyalah hamparan liar tanpa jejak manusia. Gunung-gunung berapi aktif membentuk daratan baru, sementara lautan memisahkan pulau-pulau bagaikan untayan zamrud. Angin membawa aroma garam dan lembabnya hutan rimba, tetapi tak satu pun suara langkah kaki terdengar. Segalanya senyap menanti kedatangan para penghuni pertamanya. Daratan di bagian barat Nusantara terhubung dengan Asia Daratan, sementara timur terhubung dengan benua Australia. Jalur darat itu tenggelam, namun sebagian manusia yang sudah bermigrasi bertahan di pulau-pulau. Kelompok awal ini diperkirakan merupakan nenek moyang rumpun Papua Melanesia, yang kemudian berkembang menjadi suku-suku asli seperti suku Asmat, Dani, serta berbagai kelompok etnis di Papua dan sekitarnya. Gelombang baru migrasi datang dari wilayah selatan Tiongkok dan Taiwan. Mereka membawa budaya bercocok tanam, menenun dan keahlian membuat perahu. Inilah nenek moyang Austronesia yang menyebar ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga menjangkau Samudra Pasifik. Keturunan mereka menjadi suku Dayak, berbagai suku Toraja, Bugis, dan Makassar, suku Sumba, Manggarai, Boti, hingga Rote. Sementara di Kepulauan Mentawai, proses interaksi di antara para pendatang Austronesia dan penduduk Papua Melanesia menciptakan keragaman etnis yang luar biasa. Setiap wilayah mengembangkan bahasa, adat istiadat, dan sistem kepercayaan masing-masing. Di pedalaman Sumatera, suku-suku Batak tumbuh dengan tradisi merantau dan seni ukirnya. Di Jawa, cikal bakal masyarakat agraris mulai membangun peradaban sederhana, bercocok tanam padi di lahan-lahan subur. Di Bali, dan makin banyak kerajaan bermunculan. Sriwijaya di Sumatera menguasai lautan dengan jalur perdagangannya. Disusul Majapahit di Jawa yang mengusung semboyan Nusantara. Pelabuhan-pelabuhan sibuk dibangun menjadi titik temu pedagang dari India, Arab, hingga Tiongkok. Masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam memperkaya identitas kultural. Rakyat berbagai suku mulai menemukan kesadaran bersama akan satu tanah air. Semangat perlawanan tumbuh di mana-mana, diiringi penyebaran bahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia sebagai alat persatuan. Hingga akhirnya, rasa kebangsaan menyatu dalam Sumpah Pemuda dan berpuncak pada proklamasi kemerdekaan di tahun 45. Indonesia berdiri sebagai rumah bagi ratusan etnis dan suku. Dari Sabang sampai Merauke, kita menyaksikan keragaman bahasa, pakaian tradisional, serta seni pertunjukan yang tak terhitung jumlahnya. Warisan leluhur Papua Melanesia, Austronesia, serta interaksi dengan peradaban dunia melebur dalam satu identitas, Indonesia. Inilah kisah perjalanan panjang manusia yang dulu datang sebagai pengembara, lalu berakar dan membangun peradaban di Nusantara yang memesona. Jumlah pulau dan penduduk boleh bertambah, tetapi semangat persatuan dan kebinekaan tetap menjadi harta paling berharga hingga hari ini.